Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa-siswi PJJ SMKN 2 Paneglang dimanapun kalian berada? Pada kesempatan ini khususnya pelajaran Alsin pada materi menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sebelumnya Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran dari K3 ini adalah yang pertama, diharapkan siswa mampu menjelaskan tentang definisi keselamatan dan kesehatan kerja secara tepat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja secara tepat. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor keselamatan dan kesehatan kerja secara lengkap. Yang keempat, siswa diharapkan mampu menjelaskan tentang prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang kelimanya adalah siswa mampu mengidentifikasi alat-alat K3 yang diperlukan dalam kegiatan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura secara tepat. Itulah beberapa tujuan dari pembelajaran ini. Baik siswa-siswi PJJ SMKN 2 Paneglang dimanapun kalian berada, untuk pertemuan yang pertama ini mengenai tentang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, itu mengenai tentang definisi keselamatan dan kesehatan kerja. Siswa-siswi PJJ SMKN 2 Paneglang bekerja adalah salah satu kegiatan manusia yang penting. Bekerja bukan hanya sebuah kegiatan fisik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tetapi juga menjadi aktivitas yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Di dalam pelajaran Alsin ini sangat erat kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu, sebelum kita mempelajari tentang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, Bapak akan sampaikan tentang apa itu definisi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Siswa PJJ SMKN 2 Paneglang dimanapun kalian berada, di sini sudah ada tentang pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu adalah langkah atau tahapan yang dilakukan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya berbagai kecelakaan di tempat kerja yang diakibatkan oleh faktor perilaku, faktor prosedur, penggunaan alat, faktor lingkungan, dan manajemen kerja. Siswa-siswi PJJ SMK Pandeglang, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja. Itu diantaranya adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan. Artinya bahwa dengan menerapkan keselamatan kerja diharapkan bisa mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Yang kedua, yaitu memberi pertolongan pada kecelakaan. Di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa wajib perusahaan atau kita sebagai pekerja harus bisa memberi pertolongan pada kecelakaan. Yang ketiga, syarat keselamatan kerja memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Semua aktivitas, semua pekerja yang berada di tempat kerja itu sendiri harus bisa memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Syarat yang keempat adalah bisa mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan yang ada di tempat kerja. Siswa-siswi PJJ SMK N2 Pandeglang dimanapun kalian berada, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 juga dijelaskan ada kewajiban yang harus ditepati, yang harus dikerjakan oleh pekerja, yaitu adalah pekerja harus bisa memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai atau pengawas keselamatan kerja. Yang kedua,
Pekerja wajib memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan oleh perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, harus memenuhi dan menaati syarat-syarat K3. Dan yang keempat adalah menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan jika syarat K3 tidak dilaksanakan. Semua kewajiban pekerja ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Maka apabila kita sebagai pekerja di perusahaan itu kita harus wajib mentaati atau melaksanakan kewajiban pekerja ini. Siswa-siswi PJJ SMKN 2 Pandeglang, di dalam peraturan menteri khususnya tenaga kerja nomor 5 tahun 1996 pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan bahwa perusahaan yang mempekerjakan pekerja lebih dari 100 orang yang mempunyai potensi kecelakaan wajib menerapkan sistem manajemen K3. Artinya di dalam peraturan menteri ini, perusahaan yang mempekerjakan 100 orang itu wajib menerapkan manajemen K3 untuk melindungi pekerja itu sendiri, termasuk pengelola dan perusahaan. Kemudian ayat berikutnya disebutkan sistem manajemen K3 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi wajib dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha, dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan. Makanya sistem manajemen K3 yang dituangkan dalam pasal 3 ayat 1 tadi di ayat 2 ditekankan bahwa sistem manajemen K3 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu wajib dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha, dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan. Siswa PJJ SMKN 2 Pandeglang, kemudian buat apa K3 ini harus dilaksanakan dan harus dikerjakan sampai ada undang-undangnya? Di sini dijelaskan bahwa ada tujuan K3. Kenapa harus diterapkan? Ini yang pertama adalah tujuan K3 ini untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dan dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan dengan aman. Itulah beberapa tujuan K3 dalam pelaksanaan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Di dalam menerapkan keselamatan kerja, ini ada undang-undang atau dasar hukumnya. Artinya menerapkan dan keselamatan kerja ini adalah salah satu implementasi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, di dalam menerapkan K3 disebutkan adalah di situ untuk melindungi seluruh tenaga kerja sehingga mendapatkan hak perlindungan, hak pekerjaan yang layak. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Pasal 3 yang berbunyi tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 9 disebutkan tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Pasal 10 di Undang-Undang Nomor 14 juga
Sebutkan, pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan, dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja. Itulah dasar hukum implementasinya di dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Demikian definisi tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Terima kasih, tetap semangat, salam batalion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.